Halo teman-teman semua, selamat pagi. Oke, perkenalkan saya Hasan Basri. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang tips setup environment untuk mendampingi teman-teman dalam belajar pemrograman berbasis web. Di mana tutorial ini saya menambahkan beberapa tips ya, selain yang diterangkan di dalam modul, sehingga teman-teman lebih mudah dan lebih cepat untuk memahami dan mengimplementasikan kode-kode yang ada di modul MSIM 4309 pemrograman berbasis web ya. Adapun tools yang akan kita gunakan dan yang kita butuhkan seperti Visual Code Studio, terus juga kita membutuhkan Node.js, dan setelah itu kita juga membutuhkan beberapa extension tambahan untuk mempermudah kode kita ya, seperti Live Preview, Prettier, dan lainnya. Nah, tujuan dari tutorial kali ini yaitu memberikan wawasan lebih juga kepada teman-teman ya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa lebih efisien dalam membuat sebuah kode dan dalam belajar pemrograman berbasis web ya. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Oke, dalam modul MSIM 4309 pemrograman berbasis web itu ada beberapa tahapan yang kita pelajari, mulai dari HTML, CSS, JavaScript, dan juga kita akan mempelajari tentang Vue.js ya, dan serta penggunaannya. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai tips HTML dan CSS. Sebenarnya kita bisa menggunakan Notepad ya, seperti yang dijelaskan dalam model pemrograman berbasis web ya. Oke, kita langsung saja praktek. Untuk dapat membuat file HTML, pertama kita setting terlebih dahulu file name extension-nya, yaitu yang berada di Explorer ya. Nah, kita bisa ke menu view, terus juga kita di bagian show. Nah, di sini kita checklist file name extension-nya. Di sini saya sudah men-checklistnya ya. Setelah itu, teman-teman dapat membuka Notepad ataupun teman-teman bisa lewat klik kanan, terus ada new, terus melalui teks ya. Teks dokumen, terus teman-teman bisa ketikkan ataupun beri nama index. Nah, kemudian extension TXT-nya kita rubah menjadi HTML. Kita enter, kita pilih yes. Nah, di sini logonya akan berubah menjadi browser kita ya, browser default kita. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, teman-teman untuk menjalankannya, teman-teman tinggal klik 2 kali. Nah, maka dia akan langsung ke browsernya. Nah, untuk mengeditnya, teman-teman bisa klik kanan dan buka via Notepad. Nah, seperti yang dijelaskan di modul, ketika teman-teman ingin membuat sebuah file HTML ataupun ingin membuat kode HTML dengan Notepad, teman-teman membuatnya secara manual, seperti ketikan HTML, tag HTML, kemudian tambahkan tag head, terus tambahkan tag title, nah terus kita tutup tagnya, kemudian teman-teman juga tutup tag headnya, kemudian teman-teman tambahkan juga tag body. Baru di sini teman-teman bisa mengisi untuk bodinya, misalkan ini adalah halaman pertama yang saya buat. Kemudian teman-teman tutup.
Oke, teman-teman save. Nah, setelah teman-teman save, teman-teman bisa klik 2 kali dan kita bisa melihat hasil dari kode yang kita buat. Ya, kode HTML yang kita buat ya, dimana di sini ada di bodinya adalah ini adalah halaman pertama yang saya buat dan di titelnya adalah halaman pertama saya. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan itu manual teman-teman ya, kita klik satu persatu ya. Sebenarnya kita dapat membuat kode HTML dengan lebih cepat dan efisien ya, dengan bantuan Visual Code Studio ya. Dan nanti kita juga akan menginstal beberapa extensionnya untuk mempercepatnya. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Oke, untuk menginstal Visual Code Studio, kita langsung saja arahkan browser kita ke Visual Code download. Nah, kemudian kita pilih Visual Code Studio. Nah, di sini kita sesuaikan dengan OS dan mesin kita ya. Dimana saya menggunakan Windows. Kita pilih Windows. Dan kemudian kita simpan di dalam directory yang teman-teman pilih ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah prosesnya selesai, teman-teman dapat mengklik 2 kali ataupun mengklik instalasinya. Kemudian teman-teman lakukan instalasi. Di sini kita terima agreement-nya. Selanjutnya kita pilih tempat instalasinya. Nah, di sini teman-teman dibiarkan saja. Di sini ada add path-nya. Nanti kita akan tahu fungsinya buat apa. Kita tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, setelah instalasinya selesai, kita bisa finish ya. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Oke, sebelum kita lanjutkan tipsnya, kita akan menginstal satu lagi tools yang kita butuhkan, yaitu Node.js. Teman-teman bisa buka browsernya lagi dan carikan Node.js download ya. Langsung ke situsnya, terus di bagian pre-build installer teman-teman sesuaikan dengan OS teman-teman ya. Di sini saya menggunakan Windows. Kita download. Oke, dan kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Setelah downloadnya selesai, kita lakukan instalasi seperti biasa. Oke, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, setelah instalasinya selesai, sebenarnya kita bisa cek ya apakah sudah terinstall atau belum. Kita bisa buka melalui command prompt. Node version. Nah, di sini instalasi kita sudah berhasil ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke tips berikutnya, kita akan menginstal beberapa ekstensi yang ada di Visual Code Studio.
Oke, sebaiknya sebelum kita melanjutkan ke Visual Code Studio, kita buatkan terlebih dahulu sebuah folder ya, nanti yang akan berisi kode-kode kita. Misalkan kita tuliskan aja kode ya. Nah, kita bisa masuk ke dalamnya, dan untuk membuka Visual Code Studio juga ada beberapa alternatif ya. Kita bisa carikan di menu Start, tuliskan Visual Code Studio, cari ya, ataupun kita bisa melalui terminal ya, terminal ataupun command prompt. Nah, tetapi saya juga sarankan kepada teman-teman ya untuk menginstal Git Bash ya, sehingga teman-teman lebih nyaman dalam melakukan perintah-perintah yang ada di terminal ya. Kita bisa buka Git Bash-nya. Nah, di sini juga kita bisa memanggil Visual Code Studio dengan cara ketik kode dot ya, ketik ya, enter. Nah, Visual Code Studio kita sudah terbuka. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Nah, saya langsung saja. Untuk menambahkan sebuah extension, kita bisa ke menu extension, ataupun di dalam Windows itu Ctrl Shift X. Kita klik saja dan cari extension yang kita perlukan. Misalkan pada tutorial ini saya akan mencari extension Live Preview. Nah, kita bisa install ini dari Microsoft ya. Kita install. Terus kita juga akan menginstal extension Prettier. Dan selanjutnya kita juga akan menginstal extension Bracket Fire. Oke, untuk HTML dan CSS yang terakhir kita akan install juga CSS Speed ya. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, proses selanjutnya kita akan mempraktekkan ya, bagaimana cara menggunakannya dan apa saja sih keuntungannya menggunakan extension tersebut ya. Oke teman-teman, kita akan mencoba melihat beberapa fitur-fitur dari extension yang sudah kita install ya. Tapi sebelumnya kita buatkan dulu sebuah file HTML ya. Misalkan index.html. Nah, di sini saya juga akan memberikan informasi bahwa ada sebuah extension yang sudah built-in ya, yang sudah tertanam di dalam Visual Code Studio, yaitu namanya Emmet ya, dimana extension ini mempermudah kita dalam melakukan kode HTML ya. Jadi waktu kita awal menggunakan Notepad, kita ketikkan satu persatu ya. Dengan adanya Emmet itu kita bisa misalkan menuliskan HTML. Nah, di sini kita langsung saja tab, langsung ada tag HTML dan penutupnya. Ataupun misalkan kita HTML5, langsung tab, itu langsung keseluruhan dari kode HTML-nya terpenuhi ya. Tinggal kita edit dan sesuaikan saja.
ataupun teman-teman bisa menggunakan tanda seru terus juga tab ya. Nah, di sini teman-teman silakan cari beberapa fitur-fitur yang ada di Emmet ya. Kayak seperti misalkan kita ingin membuat header, itu tinggal kita ketikkan header. Nah, terus tab nanti ya langsung complete ya, auto complete ya, dimana ada tag pembuka headernya dan ada penutupnya. Ataupun teman-teman pengen langsung ya, langsung membuat beberapa tag ya. Di dalam header ini misalkan ada kata selamat datang dengan H1 dan kemudian diikuti dengan sebuah paragraf ya. Kita bisa tuliskan header lebih besar salah satu, kemudian kurung kurawal di sini misalkan selamat datang di halaman demo. Nah, kemudian misalkan kita pengen tambahkan juga paragraf, terus isinya yaitu ini adalah contoh sederhana misalkan ya. Nah, kemudian kita tab, nah, maka otomatis akan menghasilkan beberapa tag ya di dalam headernya. Kemudian misalkan kita ingin menambahkan tag main ya, kita juga bisa di sini tuliskan main. Terus juga misalkan di dalamnya ada sebuah sectionnya itu 2 ya, section. Nah, kita tinggal kalikan 2 terus tab. Nah, di sini ada 2 section ya langsung ya, yaitu dimana kelasnya adalah konten. Nah, misalkan dalam section pertama kita akan membuat sebuah list ya. Kita bisa ketikkan H2 terus isinya Nah, di sini kita bisa tambahkan listnya. Nah, lalu kita bisa tekan tab dan kemudian kita akan menghasilkan 3 list ya, secara otomatis. Nah, selanjutnya juga kita bisa menambahkan footer. Nah, biasanya kalau saya sendiri tidak langsung beberapa ya, biasanya cuma satu tag gitu kan, kecuali kayak misalkan tadi ingin membuat list yaitu UL terus LI, misalkan listnya ada mau jadi berapa kali, misalkan 5 kali, terus dalam listnya apa isinya. Nah, seperti ini. Kalau untuk yang lainnya biasanya satu persatu ya. Nah, itu merupakan tips dari Emmet ya, yang merupakan bawaan dari Visual Code Studio. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan fitur dari live preview ya. Kita bisa klik kanan di sini, terus kita bisa show preview. Nah, dengan show preview kita bisa melihat
hasil kode kita langsung di bagian kanannya ya. Apa yang kita ketikkan langsung di sini. Perubahan-perubahan yang ada di sini langsung otomatis terlihat ya. Jadi dengan live preview extension ini membantu teman-teman untuk membuat halaman ya, halaman menggunakan HTML dan CSS, dan teman-teman bisa langsung melihat hasilnya di bagian kanannya. Nah, fitur lainnya seperti prettier itu digunakan untuk merapikan kode kita. Misalkan ada beberapa kode kita yang tidak rapi ya, kurang rapi. Nah, kita bisa menggunakan prettier. Caranya adalah Shift Alt F ya. Nah, otomatis kode kita akan merapikan sendiri ya. Misalkan di sini saya coba masukkan ke dalam listnya, kemudian kita Shift Alt F. Nah, dia otomatis akan balik lagi ke tempatnya. Jadi akan rapi kode kita ya. Nah, extension lainnya yaitu CSS Peek bisa digunakan untuk mencari kode CSS yang ada di HTML kita ya. Misalkan kita buatkan sebuah file style CSS, dan kemudian di sini kita buatkan button background color colornya white. Nah, kemudian kita hubungkan ke indeks HTML kita. Nah, kemudian kita buatkan sebuah button misalkan di sini ya. Di sini di bagian section ini. Div kita buatkan button dengan div. Nah, teman-teman misalkan teman-teman kode teman-teman banyak kan, biasanya teman-teman harus mencari ya, misalkan kita implementasikan kode ini misalkan di sini, kita coba buka pakai preview ya, live preview. Nah, misalkan pokok ini terlalu lebar ya ininya buttonnya misalkan. Nah, teman-teman pengen perbaiki. Nah, teman-teman kan kalau misalnya kodenya banyak, teman-teman harus cari satu persatu ya, mana kelas button yang ada di dalam file CSS ini ya. Dengan CSS Peek, kita dapat melihat kode CSS dari button ini tanpa harus kita mencari satu persatu kelas button yang ada di dalam file CSS. Misalkan kodenya banyak gitu ya. Kita tinggal arahkan ke dalam button, terus kita klik kontrol. Nah, di sini akan terlihat kodenya. Ataupun kita ingin mengeditnya, yaitu kita tekan kontrol terus kita klik. Nah, kita langsung terarahkan ke dalam CSS kelas button yang ingin kita ubah ya. Itulah beberapa tips dan triknya untuk CSS dan HTML ya secara dasar ya. Masih banyak extension lainnya yang bisa teman-teman explore ya untuk dimanfaatkan dalam mempercepat teman-teman belajar. Oke, tahap selanjutnya saya akan memberikan tips untuk JavaScript ya teman-teman ya. Di dalam JavaScript saya tidak terlalu banyak memberikan tips, saya akan memberikan tips dasarnya saja. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menginstal ESLint ya, di mana ESLint itu adalah alat bantu yang berguna untuk memberitahu kita jika ada kesalahan dalam kode JavaScript ya.
Ketika kita membuat sebuah kode JavaScript terus kita ada kesalahan, nanti dia akan memberitahu oh salahnya di mana kayak gitu. Tapi sebelum kita install Slim itu ada beberapa konfigurasi yang perlu diatur ya. Tidak semudah seperti yang kita lakukan tadi ya, menginstal beberapa ekstensi seperti Prettier dan Live Preview dan lainnya. Nah, untuk menjalankan Slim kita perlu memerlukan Node.js ya. Kita sudah menginstal Node.js, jadi kita bisa skip tahap tersebut ya. Selanjutnya kita bisa buka terminal kita. Nah, di sini teman-teman bisa memilih terminalnya mau menggunakan apa, PowerShell, Command Prompt dan lainnya. Di sini saya menggunakan Git Bash karena saya lebih nyaman menggunakan Git Bash. Kemudian teman-teman bisa jalankan perintah npm install slim save dev. Kita tunggu. Nah, setelah perintah tersebut berhasil berjalan, maka di sini akan bertambah package JSON, package log JSON dan folder node modul ya. Di sini isinya banyak ya. Oke, kita lanjut saja dulu. Selanjutnya kita instalasi Slim-nya di dalam proyek kita ya. Yaitu dengan cara npx slim init. Nah, di sini akan ada beberapa pertanyaan ya. Apakah Slim-nya akan digunakan untuk hanya mengecek sintak ataukah untuk mengecek perbaikannya juga. Kita bisa pilih menggunakan arah panah atas dan bawah ya. Kemudian kita bisa enter untuk memilihnya. Nah, di sini projectnya menggunakan apa, JavaScript, Common.js ataupun yang lainnya. Saya menggunakan JavaScript dulu ya. Selanjutnya di sini adakah frameworknya yang digunakan. Kita tidak menggunakan keduanya, kita tidak menggunakan React dan Vue. Nah, kita juga untuk tahap ini tidak menggunakan TypeScript ya. Nah, di sini ditanya jalan kodenya running berjalan menggunakan browser ataupun Node, kita pakai browser. Nah, selanjutnya kita akan menginstalnya beberapa modul yang ada di Slim ya. Kita juga ditanya menggunakan package manajernya apa, kita gunakan npm. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah prosesnya selesai, kita akan mempunyai sebuah file konfigurasi yaitu slimconfig.mjs ya. Nah, kita disarankan untuk menginstal Slim di setiap proyek ataupun project yang kita buat ya. Walaupun sebenarnya kita bisa menginstalnya secara global. Nah, kenapa ini disarankan? Karena mungkin setiap project kita ataupun project kita itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda nantinya. Makanya kita disarankan untuk per proyek kita install Slim ini ya, bukan secara global. Nah, kita akan coba bagaimana sih menggunakan Slim-nya. Itu pertama misalkan kita buatkan sebuah file. Buatkan sebuah file JavaScript, misalkan index.js. Nah, di sini misalkan kita buatkan fungsi untuk menghitung diskon ya.
function hitung diskon, dimana parameternya ada harga dan diskonnya. Cons total diskon dengan harga dikalikan dengan diskon dibagi 100 ya. Sehingga returnnya harga dikurangi dengan total diskon. Nah, ketika kita save filenya, seakan-akan kode kita tidak ada yang error ya, biasa aja, bisa seakan-akan kode kita berjalan dengan baik ya, tidak ada yang error. Nah, kita coba cek dengan slin dengan cara npx slin file yang akan kita cek, kemudian kita running. Nah, di sini ada sebuah kesalahan di mana errornya adalah fungsi hitung diskon tidak pernah digunakan ya, didefinisikan tetapi tidak pernah digunakan. Coba kita gunakan, misalkan di sini hitung diskon 1000, misalkan diskonnya 100 ya. Kita save, kemudian kita coba cek lagi dengan slin. Nah, di sini tidak ada error ya, tidak ada error, berarti kode kita sudah berjalan dengan baik ya, sesuai standar JavaScript-nya. Nah, instalasi slin juga bisa kita integrasikan dengan Visual Code Studio kita ya, dengan cara menambahkannya di bagian extension. Kita cari slin, nah di sini kita bisa install. Oke, setelah selesai kita bisa back ya ke, kita coba hilangkan lagi pemanggilan fungsinya. Di sini kita akan melihat bahwa kode kita ada merah-merahnya ya, mengindikasikan bahwa ini adalah error ya, sebuah fungsi tidak memenuhi standar, di mana fungsi itu didefinisikan tetapi tidak pernah digunakan. Ini adalah salah satu fungsi penting ya, fungsi dasar ya, yang teman-teman perlu install. Dengan extension ini, kode teman-teman menjadi lebih standar ya, sesuai dengan aturan yang ada pada JavaScript ya. Oke, baik teman-teman, untuk extension lainnya dalam JavaScript, teman-teman bisa lebih explore ya, seperti menggunakan Quokka dan lainnya ya. Selanjutnya saya akan memberikan tips bagaimana cara menggunakan Vue.js yang terkini ya. Kita bisa menggunakan Vue.js 3, kita bisa menggunakan CLI. Oke, langsung saja kita prakteknya. Oke, mungkin teman-teman sudah mempelajari ya bagaimana cara menggunakan Vue ya, di mana teman-teman membuat sebuah file JS dan lainnya ya, sesuai dengan arahan yang ada di modul. Nah, kita sekarang akan memberikan tips bagaimana membuat project Vue menggunakan CLI. Baiknya kita buat sebuah folder baru ya. Di sini misalkan belajar
view. Kemudian kita bisa arahkan di bagian terminalnya, di bagian gate busnya. Nah, untuk menggunakan view, pertama-tama kita harus install dulu view secara global, yaitu menggunakan npm install add view CLI. Kita tunggu prosesnya. Oke, setelah selesai proses instalasinya, kita bisa membuat project view-nya dengan cara view create, terus nama projectnya, misalkan di sini view pertama ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang perlu teman-teman isikan, di mana teman-teman mau menggunakan view versi 2 ataupun view versi 3. Kita bisa pilih yang view versi 3 yang terbaru. Oke, setelah prosesnya selesai, kita bisa melihat bahwa kita mempunyai beberapa folder dan beberapa file tambahan konfigurasi ya, dimana kita sudah disediakan beberapa tempat untuk membuat kode ya. Nah, dalam menggunakan Visual Code Studio juga, kadang kita diberikan sebuah rekomendasi ya, apakah kita akan menginstal view official extension untuk Vue.js-nya. Kita bisa install ataupun kita bisa melihat dulu rekomendasinya. Di sini view official itu dari Vue.js-nya. Kita bisa install juga view-nya. Proses selanjutnya untuk running project view kita yaitu dengan cara masuk ke cd, terus juga ke project kita, lalu kita ketikkan npm run serve. Nah, di sini kita disediakan sebuah link ya, kita bisa kontrol terus klik, maka akan langsung menuju ke dalam browser kita, dan ini adalah halaman pertama kita ya. Dan satu lagi sebuah extension yang harus kita install di dalam browsernya yaitu Vue DevTool ya. Kita bisa install dengan mengunjungi Chrome Store, kita cari Vue DevTool. Nah, kita bisa gunakan Vue DevTool yang ini ya, langsung dari vuejs.org-nya. Nah, di sini kita akan melihat ketika halaman ini tidak dibuat dengan Vue, maka extension Vue.js-nya tidak aktif, tetapi ketika dibuat dengan Vue, dia langsung aktif ya. Nah, kita juga bisa melihat state dan lainnya, state from dari Vue-nya melalui inspect elemen.
Kemudian di sini ada menu tambahan yaitu view dari extension yang kita install. Oke, proses yang terakhir kita akan mencoba menggunakan feed ya. Kita bisa buatkan sebuah folder baru, belajar view menggunakan feed. Kita masuk ke terminal baru, terus kita masuk ke dalam foldernya, belajar view menggunakan feed. Untuk membuat project view menggunakan feed, kita bisa ketikkan npm create feed at batch, terus nama projectnya misalkan view feed template view. Kita tunggu sampai proses selesai. Install beberapa package ya. Nah, di sini di dalam feed ini, selain kita bisa membuat project view, kita juga bisa membuat project yang lainnya seperti React, Angular dan lainnya. Kita pilih yang view, terus kita pilih bahasanya menggunakan JavaScript dulu. Nah, proses instalasi selesai. Untuk menjalankannya, kita bisa ketikkan cd masuk ke project kita, terus ketikkan npm install untuk menginstalasi beberapa dependensi lainnya. Nah, setelah selesai, kita bisa ketikkan npm run dev untuk menjalankan project kita. Nah, di sini kita dapatkan localhost dengan port 5173. Kita klik. Nah, seperti ini tampilan dengan feed ya. Nah, jadi perbedaan antara view CLI dengan feed adalah biasanya view CLI itu sangat cocok untuk project-project yang skalanya besar teman-teman ya, dengan banyak konfigurasi bawaan. Sementara untuk feed sendiri itu alat pengembangan yang lebih cepat daripada CLI ya, dan lebih modern. Ini lebih cocok untuk view versi 3 dengan kecepatan pengembangan yang tinggi. Jadi jika teman-teman hanya ingin membuat sebuah project sederhana, teman-teman bisa gunakan feed. Tetapi jika teman-teman ingin membuat project skala besar, teman-teman bisa gunakan view CLI. Oke, sekian tutorial tambahan dari saya. Teman-teman bisa explore lebih dalam, lebih luas mengenai beberapa tools ataupun extension tambahan, sehingga teman-teman bisa menguasai pemrograman berbasis web ini dengan cepat dan dengan baik ya. Oke, terima kasih, tetap semangat untuk belajar.